Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Dwi, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan literasi baca tulis dalam gerakan literasi nasional. Berikut daftar anggota dari kelompok 2 yang seluruhnya turut membantu dalam proses pengerjaan makalah hingga pembuatan video ini. Pada pendahuluan makalah ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang saya akan jelaskan sebagai berikut. Pembuatan makalah ini dilatar belakangi oleh diawalinya penjelasan umum mengenai literasi yang dikenal sebagai suatu kemampuan dalam memahami bacaan atau tulisan, hingga akhirnya pada penjelasan tersebut melahirkan perkembangan yang pesat pada literasi yang ditandai dengan munculnya jenis-jenis literasi yang salah satunya adalah literasi baca tulis, yang hadir dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami informasi yang ada. Dalam makalah ini terdapat 3 rumusan masalah yang berfokus pada sejarah, orang yang mencetuskan, dan fenomena terkait literasi baca tulis. Sedangkan tujuan dari pembuatan makalah ini adalah ingin memperkenalkan sejarah literasi baca tulis dengan memaparkan tokoh pencetus yang dikaitkan dengan fenomena perkembangan literasi baca tulis. Pembahasan. Perkembangan literasi baca tulis dilatar belakangi oleh beberapa fenomena atau masalah yang terjadi di masyarakat, seperti pada tahun 1945, di mana pemerintah saat itu berfokus untuk membasmi buta huruf bagi masyarakat Indonesia. Pernyataan UNESCO dan Forum Ekonomi Dunia yang menyatakan pentingnya literasi dalam memecahkan masalah, hingga hadirnya gerakan dari Kemendikbud yang menciptakan Gerakan Literasi Nasional dan Gerakan Literasi Sekolah untuk Generasi Emas di Masa Depan. Selanjutnya terdapat 5 poin mengenai konsep dasar dari literasi baca tulis. Yang pertama, holistik atau keutuhan, yang artinya di sini literasi baca tulis merupakan dasar yang perlu dikembangkan sebelum memahami konsep literasi lainnya seperti literasi finansial, digital, numerik, hingga budaya serta kewargaan. Yang kedua, keterpaduan atau terintegrasi. Literasi baca tulis harus dapat disesuaikan dengan segala kegiatan seperti kegiatan pembelajaran, yang artinya literasi baca tulis dapat terhubung dengan segala kegiatan yang dilakukan setiap individu. Contohnya, seperti hadirnya program literasi baca tulis yang dipadukan pada seluruh mata pelajaran siswa di Indonesia. Yang ketiga, keberlanjutan. Artinya literasi baca tulis harus berlanjut terus-menerus hingga terus berkembang mengikuti adanya perubahan dari segala fenomena yang muncul. Yang keempat, ada kontekstualitas. Dari hadirnya fenomena memunculkan perubahan tersendiri, yang artinya literasi baca tulis harus dapat menyesuaikan dan memposisikan diri dari segala perbedaan dengan tetap memiliki tujuan dan tingkat keberhasilan yang sama. Dan yang terakhir yaitu responsif. Di sini memiliki makna yang serupa dengan poin sebelumnya, yaitu kontekstualitas. Apabila poin sebelumnya menitik beratkan pada perbedaan yang diakibatkan karena adanya perubahan yang tidak dapat diprediksi, responsif lebih menitik beratkan pada perbedaan yang diakibatkan karena kebudayaan yang sifatnya tetap, yang artinya setiap kearifan lokal yang memiliki kebudayaan yang berbeda harus tetap mendapatkan porsi yang sama dalam literasi baca tulis, dengan tetap mempertimbangkan tujuan dan tingkat keberhasilan yang sama. Kemudian fenomena yang muncul terkait dikembangkannya literasi baca tulis sebagai literasi dasar yang merupakan elemen dasar paling utama untuk dikuasai, yaitu perubahan kurikulum di Indonesia pada tahun 2013. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang tokoh literasi baca tulis. Literasi baca tulis merupakan program buatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami tulisan dan bacaan. Maka Kemendikbud akhirnya meluncurkan Gerakan Literasi Nasional atau GLN pada tahun 2016. Jadi, gerakan ini pada awalnya bergerak dilatar belakangi oleh visi Kemendikbud yang ingin membentuk insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi dengan semangat gotong royong. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, maka dibutuhkanlah literasi sebagai salah satu indikator yang harus dimiliki oleh setiap insan masyarakat untuk bersaing dengan bangsa lain untuk memajukan bangsa Indonesia dengan menciptakan berbagai jenis literasi seperti literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi baca tulis, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu riwayat tokoh. Garis waktu lahirnya literasi baca tulis diawali pada periode perjuangan kemerdekaan pada tahun 1928 sampai 1945, yang dilanjutkan pada 1945 sampai 1950 dikarenakan banyak
masyarakat buta huruf pada awal kemerdekaan, yang dilanjutkan dengan hadirnya berbagai program pemberantasan buta huruf sebagai dasar untuk memiliki kemampuan literasi, hingga pada periode 1991 sampai 2000. Mulai meluasnya pemberantasan buta aksara melalui berbagai strategi, hingga pada akhirnya dibentuk Gerakan Literasi Nasional yang masih dijalankan hingga saat ini. Alasan tokoh mengemukakan konsep. Indonesia memiliki 270,2 juta jiwa penduduk, namun tingkat literasi yang dimiliki oleh masyarakat terbilang sangat rendah. Oleh karena itu, Gerakan Literasi Nasional yang dibangun oleh Kemendikbud memiliki tujuan untuk menjadikan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang dapat bersaing dengan bangsa lain dengan menerapkan program pengenalan literasi baca tulis kepada masyarakat yang hadir sebagai dasar dari setiap jenis literasi yang ada. Selanjutnya yaitu perkembangan teori. Literasi baca tulis lahir diawali karena munculnya berbagai teori dari beberapa hasil penelitian. Pertama, pada penelitian Sari dan Pujiono dalam American Library Association melahirkan teori bahwa melakukan review pada suatu informasi merupakan indikator keterampilan dalam mendapatkan informasi. Kedua, Ellery, Green, Chaplin, Good, and Pettengill pada tahun 2005 melahirkan teori balance literasi yang merupakan suatu kerangka kerja yang dibuat untuk membantu siswa dalam belajar dan menulis. Ketiga, Kern pada tahun 2000. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan kebudayaan. Keempat, Well dalam Irianto dan Febrianti 2017 yang menyatakan bahwa literasi baca tulis merupakan dasar dari segala jenis literasi. Yang terakhir adalah Grape and Kaplan dan Grave dalam Sari dan Pujiono 2017 menyatakan bahwa literasi adalah kemampuan pada keterampilan baca dan tulis. Studi terdahulu. Studi terkait dengan makalah yang dibuat berpacu pada penelitian Lini Oktaviani dengan judul Humaniora dan Era Disrupsi yang menghasilkan suatu pernyataan bahwa kemampuan membaca dan menulis Indonesia masih rendah. Jadi dibutuhkanlah literasi baca tulis sebagai salah satu hal yang penting untuk menyaring berbagai informasi untuk menghadapi era disrupsi saat ini. Hasil dan pembahasan penelitian ini menjelaskan kemampuan membaca dan menulis Indonesia masih rendah. Hal tersebut berkaitan dengan literasi yang memerlukan kemampuan yang kompleks. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari pembuatan makalah ini menitik utamakan pada pernyataan mengenai literasi baca tulis yang memiliki peran sebagai dasar untuk memahami jenis literasi lainnya yang memiliki output sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan memahami suatu informasi dan pengetahuan secara kritis. Sekian presentasi yang berjudul Literasi Baca Tulis dalam Gerakan Literasi Nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.